Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Tony, Staf LPK Dayamu. Channel ini dibangun khusus untuk membahas tentang yayasan, pembantu, dan majikan, dan segala sesuatu yang menyertainya. Hari ini saya akan membahas beberapa masalah yang klasik ya kali ya. Jadi sering terjadi banget di baik majikan atau pegawai sendiri gitu. Yaitu gitu kan, pasti Anda juga pengen tahu gitu, apa itu gitu kan. Yaitu adalah ketika seorang pembantu tidak betah di rumah majikan. Nah, ketika pembantu tidak betah di rumah majikan, kira-kira siapa yang salah? Ya kan? Nah, di sini kita akan mengambil beberapa versi gitu kan. Artinya apa? Kita tidak serta-merta langsung menyalahkan pembantunya, wah pembantunya tuh yang nggak bener, pasti manja gitu kan. Atau kita juga nggak bisa langsung menyalahkan majikannya, wah majikannya tuh yang nggak bener, pasti galak segala macamnya. Itu beda gitu kan. Jadi kita akan menilai dengan fair berdasarkan pengalaman kita selama ini begitu kan. Contoh seperti ini. Di kasus yang pertama, nah ini kasusnya jadi beda. Di kasus yang pertama adalah kita mencoba menyalahkan pembantu. Contoh apabila pembantu yang salah. Berarti kasusnya seperti ini. Contoh, apabila majikan telah memperlakukan pegawai dengan benar. Contoh seperti ini, ngasih makannya bagus, tergajinya bagus, terus kerjanya juga standar biasa aja, terus gaji apa tuh waktu istirahatnya juga cukup, terus majikan sudah memperlakukan dengan baik pegawai gitu kan, dan pegawainya nggak betah, maka dan sejarah majikan ini setiap ganti pegawai pasti lama gitu, pasti betah kebanyakan gitu. Nah di titik ini kok apabila majikan telah memperlakukan dengan baik semua kok pegawainya nggak betah, berarti ini kemungkinan besar yang salah adalah pegawai. Jadi di titik pertama ini yang salah adalah pegawai. Karena kenapa? Mungkin pegawainya terlalu manja gitu kan, atau terlalu pilih-pilih majikan. Nah itu membuat sulit gitu kan. Di titik yang pertama adalah yang salah adalah pegawai. Terus yang kedua, bila mana yang kita salahkan adalah majikan gitu kan, itu apabila kasusnya seperti ini. Contoh kan, apabila majikan dalam tempo 3 bulan itu kan, nah gonta-ganti pegawai gitu kan, pasti ada yang salah biasanya. Contoh seperti ini, seperti di kantor kita. Contoh begitu majikan minta pembantu yang pertama kita kirim ke sono gitu kan, setelah nggak lama gitu kan, pembantunya bilang ke kantor, Pak saya pengen balik begitu kan, terus majikannya juga ngebalikin, akhirnya balik ke kantor. Tentu kita analisa, oh mungkin maklum, mungkin nggak cocok saja, biasa aja gitu kan. Yang pertama, kita kirim lagi yang kedua pegawai ke sana gitu kan. Dalam tempo sekitar sebelum genap sebulan gitu kan, atau cuma sebulan, bilang, Pak saya nggak betah, saya pengen balik lagi gitu kan. Nah, ini udah di majikan tersebut udah mempunyai catatan tersendiri di mata kita, di mata kantor kita. Artinya apa? Artinya bahwa majikan ini ada yang nggak pas di sana. Kita akan, karena untuk menguatkan pendapat yang ke satu dan kedua, kita akan kirim lagi pegawai yang nomor 3 ke majikan tersebut gitu kan. Nah setelah kita kirim lagi ke majikan ketiga kan, ternyata juga kasusnya nggak jauh beda gitu kan, nggak lama gitu kan, balik lagi gitu kan, mungkin sekitar sebulan atau cuma 2 bulan gitu kan, itu juga dikuat-kuatin balik lagi. Nah setelah kita tarik garis kesimpulan dari ketiga pegawai yang telah balik di rumah majikan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di titik ini, dan kita melihat track recordnya juga didukung dengan track record. Contoh begini, majikan ini udah terkenal gonta ganti pegawai, setahun bisa ganti sampai 5 atau 10 kali mungkin gitu kan. Oh berarti jarang ada pegawai yang betah di rumah sana atau di majikan itu. Berarti di titik ini kita bisa menyimpulkan bahwa di majikan tersebut ada suatu hal yang nggak beres atau janggal. Yang nggak beres yang sering membuat pegawai balik adalah, pertama karena kerjanya terlalu berat. Kerja terlalu berat ini membuat orang nggak betah. Contoh kayak gini, jam istirahatnya terlalu sedikit gitu kan, seperti nggak bisa melihat pegawai diem. Jadi begitu pegawai baru duduk istirahat gitu kan, suruh lagi, baru duduk istirahat bentar suruh lagi, baru suruh lagi, seperti itu terus-terusan. Itu membuat pegawai yang nggak betah. Itu yang kedua adalah jam istirahatnya kurang gitu kan. Contoh karena jadi sepertinya diporsir terus gitu kan, mentang-mentang majikan sudah bayar pegawai, terus bayar pegawai, terus pegawai disuruh kerja siang dan malam gitu kan, sehingga waktu istirahatnya betul-betul cuma sedikit. Itu juga buat pegawai nggak betah. Yang lanjutnya lagi adalah makannya dibatasi dari majikan.
Nah, matakan dibatasi bagaimana? Kita kan pegawai itu kerja butuh tenaga ya, butuh tenaga tambahan segala macam gitu kan. Nah, kalau mbak-mbak itu makanya dibatasin ya tenaganya lemas, dia nggak bisa kerja. Itu juga nggak bisa membuat betah lama di sana. Yang selanjutnya lagi adalah majikannya bawel atau cerewet gitu kan. Nah, cerewet itu juga orang kadang bisa kerja, kadang kerjaan banyak pun kalau majikannya baik banget, itu tuh orang masih bisa bertahan. Tapi kalau kerjaan banyak, majikan cerewetnya minta ampun, ini salah, itu salah, nyuci salah, beli apa tuh nyuci salah, terus apa tuh masak salah, jemur pakaian salah, nyetrika salah, ini salah, seolah-olah semuanya disalahkan. Itu juga membuat pegawai nggak betah di sana. Dan ketika sudah seperti itu, maka biasanya kita akan negur majikan untuk sedikit meringankan hal-hal yang memberatkan pegawai. Di sini apa tujuannya? Supaya terjadi titik temu, supaya majikan nggak gonta-ganti pegawai. Karena kalau majikan tersebut gonta-ganti pegawai, image majikan tersebut di kantor kita itu akan berkurang begitu loh. Dan kita juga mau sampai ganti berapa lama, karena sistemnya walaupun diganti berulang-ulang, jatuhnya adalah pegawai akan tetap tidak betah selama kerjaan di sana tidak dirubah. Jadi saya rasa itu aja ya buat mbak-mbak atau mungkin para majikan yang dengar channel saya ini. Jadi di kasus pertama adalah yang kita salahkan adalah pegawai, di kasus yang kedua yang kita salahkan adalah majikan gitu kan. Tergantung kasusnya bagaimana, dan saya rasa ini adalah fair. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama gitu. Saya rasa itu aja ya. Jadi semoga ini untuk kebaikan bersama ya, atau koreksi bersama juga. Jadi kalau buat mbak-mbaknya ya jangan terlalu malas, jangan terlalu banyak-banyak pilih majikan, karena di mana-mana majikan itu sama aja, gak jauh beda, nggak ada kerjaan yang sempurna. Begitu juga dengan majikan, pegawai juga jangan terlalu milih yang sempurna. Pasti namanya pegawai, namanya pembantu itu pasti banyak kekurangan gitu. Kalau dia banyak kelebihan jadi bos sekali gitu ya. Terus itu aja. Kalau info ini bermanfaat bisa di like atau di subscribe. Sekian dari saya dan terima kasih.